Tes, 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 1, 2, 3. Oke, suara sudah lancar ya? Oke, kok nggak ada suara bosku? Oke, ada Robi, ada Saidi, ya. Ada Doni juga, ada Doni. Oke, Yosep Leo juga sudah ada. Oke, sudah ada ya suara? Tes, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ada Yovan, halo apa kabar semuanya? Ada Martin, halo Martin Medan apa kabar? Ada Billy Paul apa kabar? Ada Sulastri CNI apa kabar? Halo semuanya. Ya, saya ucapkan selamat datang di acara saya yang pertama kali. Jadi ini saya membuat satu episode yang berjudul Roy Sakti Show. Ya, ini kita akan mengemas dengan teknik yang luar biasa. Tadi saya sudah chat ya. Oke, ada Tina, ada Alvin, ada Indra Hermawan. Oke, sudah di-download belum bukunya? Ya, jadi saya kemarin ngasih modul ya. Dicek di www.risakademi.com/handbook live. Silakan di-download karena itu nanti materi kita hari ini topiknya luar biasa sekali. Topik kita adalah matinya bisnis gesek tunai. Nah, ini topik kita adalah matinya bisnis gesek tunai. Nah, ini adalah topik kita. Nah, kenapa saya bilang matinya bisnis gesek tunai? Ya karena sempat artinya sebenarnya kita ini bagi pemain-pemain gesek tunai, kita ini sempat tertunda dari yang namanya mara bahaya. Kita hampir saja membuka kotak Pandora. Dan saya tidak, waktu itu saya tidak, itulah kenapa saya ada kelas namanya GTR, di Gesek Tunai Revolution, itu saya sempat tunda. Terakhir saya gesek tunai itu di bulan Januari dan saya tidak tunda. Karena apa? Agak was-was. Nah, nanti kita akan belajar di situnya ya. Oke. Luar biasa, ada suaranya kecil ya. Oke, yang lain suaranya jelas ya. Oke. Om Ciohan. Halo Om. Oh ya teman-teman, tolong di-share ya katanya. Saya sedang membuat satu percobaan katanya. Jadi tolong share acara ini sekarang ya. Dan nanti bagi Anda yang nge-share di akhir acara, saya akan mengundi 5 orang. Jadi 5 orang Anda akan mendapatkan kaos ini. Jadi Anda akan mendapatkan kaos ini yang saya akan kirim ke tempat Anda. Jadi tolong Anda share acara ini sekarang ya.
hit button ya. Katanya kalau nge-share lebih jangkauannya bisa lebih luas lagi. Dan saya akan mengundi. Kenapa saya mengundi ini ya? Saya akan mengundi. Oke. Halo semuanya, masih jalan Adicen. Halo ya. Jadi saya akan mengundi 5 orang untuk mendapatkan kaos CCR Business Mastery ini. Bagi siapa aja yang nge-share ya. Saya akan sebelum kita topik pada materi hari ini, saya akan latar belakang apa sih saya mengadakan ini. Jadi saya selama hari raya. Oh iya belum lupa. Mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin ya. Oke, dan suhu. Tinggal di-share aja. Anda share. Kemudian jangan lupa Anda follow up ya. Nanti ada turn on notification, Anda follow. Jadi acara ini akan saya lakukan kurang lebih setiap hari Rabu. Jadi hari Rabu jam 9, harusnya tiap hari Selasa ya. Harusnya tiap hari Selasa, tapi aku melihat jadwalku ternyata Selasa itu penuh. Nah, makanya saya merubah jam 9 ya. Oke, ada Reza, ada Don Beck. Suaranya kecil Pak, pakai speaker kecil juga. Sebentar. Oke, kalau suaranya kecil. Oke, tes 1 2 3. Sudah lancar ya? Nah. Oke, ada Rangga ya. Jadi tolong di-share. Nanti siapa yang nge-share di akhir acara, saya akan posting sekitar jam setelah ini selesai. Kemudian saya akan pilih dan 5 orang saya akan memberikan Anda kaos CCR Business Mastery. 5 orang ya. Nah, oke. Ada Bong Cinvo. Halo Bong, apa kabar? Lama nggak jumpa ya. Oke teman-teman, acara ini namanya Roy Sakti Show. Jadi ini akan saya buat tiap minggu karena apa? Satu hal begini. Saya mencari cara. Jadi beberapa minggu ini ya, terutama ketika pas lagi Lebaran, saya di rumah aja. Saya belajar banget ya tentang dunia online seperti apa. Dan saya mencari cara bagaimana caranya saya bisa menyampaikan pesan saya ini kepada masyarakat di Indonesia. Artinya bagi follower saya di Facebook apa segala, saya bisa memberikan manfaat karena banyak sekali respon-respon positif yang mendapatkan dari saya, yang feedbacknya dari saya itu luar biasa sekali. Ada yang setelah mendengar ini termotivasi, bagus sekali apa segala. Nah, cuman saya mulai berpikir ya, kalau saya biasanya tujuan saya mengadakan ini adalah untuk berpromosi. Tapi kan kalau berpromosi terus tiap minggu, misalnya kan saya ada produk Rikat Revolution, ada Gesek Tunai Revolution, ada macam-macam ya. Nah, tapi kan kalau promosi terus, saya pikir nanti akan orang akan jenuh. Nah, jadi akhirnya saya mengemas. Jadi saya terinspirasi dengan Kick Andy Show. Jadi kenapa kita nggak bikin topik tiap minggu, kita berganti-ganti topik yang menarik, yang pasti, yang street smart. Karena apa? Visi kita di RIS Academy adalah menjadi pembelajar yang street smart, fun, dan entertainer. Ya. Jadi tiap minggu saya akan mengambil topik-topik yang berbeda dan kita akan bahas di sini. Dan nanti jangan lupa setiap sesi ini, nanti kita akan selingin sama case study. Jadi Anda ada case study, jadi banyak yang teman-teman bermasalah ngomong ke saya dan mereka sudah memberi saya izin untuk mempublishnya. Jadi kita akan adakan case study di situ. Jadi dan kemudian nanti masalah promo acara saya itu mungkin ada sesi iklan. Jadi kita bisa membedakan mana itu konten, mana itu promosi. Jadi mungkin promosi sekitar 10% aja lah. Jadi di sini kita akan bahas materi-materi menarik tiap minggu. Jadi nggak melulu ngomong kartu kredit, tapi intinya acara ini dibuat untuk menginspirasi Anda, ya, menginspirasi Anda untuk tetap berkarya, make profit. Nah, judul kita hari ini adalah matinya bisnis Geston. Wah, luar biasa sekali. Ya. Bagi Aki juga nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Ada Lisa, Tania, Oke. Ya, jadi kalau Anda tahu Geston tunai, ya, sekarang kita akan belajar dulu. Kita masuk pada materi. Sudah di-download belum materi saya? Kalau belum, silahkan download dulu ya. Nah, karena itu nanti pembahasannya akan banyak sekali. Saya mengecek. Nah, gambar masih patah-patah, Koko, ya. Santai aja. Kalau gambar patah-patah nanti bisa di-replay lagi. Enaknya di Facebook Live itu replay, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Roy Sakti. Saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit dan di mana downloadnya? Downloadnya di www.ritzacademy.com/handbooklive. Jadi coba cek di bawah. Di bawah itu ada anunya ya. Jadi saya bercerita sedikit. Saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit.
Karena pengalaman hidup saya itu dari kartu kredit. Nah, tentang gesek tunai ini sebenarnya saya bukan hal baru, ya hal lama. Cuman saya di bisnis gesek tunai terus terang saya masih anak kemarin sore ya. Karena apa? Saya memulai bisnis gesek tunai itu baru di tahun akhir 2013. Tapi saya menjadi pelanggan bisnis gesek tunai itu tahun mulai semenjak sebelum nikah. 2005 ya, average kita 2005 ketika saya belum nikah ya, mulai terjerat di kartu kredit, saya udah mulai mengenal bisnis gesek tunai ini. Nah, kenapa saya bisa mengajar tentang gesek tunai? Nah, sekarang ya. Nah, ya. Jadi kenapa saya bisa mengajar gesek tunai? Saya ada kelas namanya Gesek Tunai Revolution. Kenapa saya bisa ngajar ini? Saya bercerita dikit bahwa pengalaman saya ngajar itu sebenarnya di kartu kredit. Jadi saya mulai ngajar di Credit Card Revolution itu tahun 2009 akhir. Jadi udah 7 tahun ya, udah 7 tahun saya mengajar. Dan ada ribuan alumni saya, dan banyak dari mereka itu juga pebisnis gesek tunai juga ya. Dan sesama pebisnis gesek tunai pasti nggak mau sharing, dan kebanyakan akhirnya saya dijadikan pelacur. Pelacur itu pelabuhan curhat ya, pelabuhan curhat para pebisnis gesek tunai ya. Jadi hampir setiap kota saya mempunyai murid yang pebisnis gesek tunai. Nah, dia sharing, Pak, ini kalau ada ini bagaimana? Awalnya saya nggak seberapa paham karena saya hanya sebagai seorang pengguna. Tapi karena saking banyaknya yang tanya dan saking banyaknya yang sharing, akhirnya bisa dibilang ilmu gestun satu Indonesia saya rangkap jadi satu, saya ekstraksi. Dan ketika orang bertanya, saya sudah mendapatkan materi itu dari yang tanya sebelum-sebelumnya. Nah, ada Nah, jadi ini ceritanya kenapa saya bisa mengadakan kelas Gesek Tunai Revolution. Nah, dan saya mempunyai satu kebiasaan, setiap ada masalah di gesek tunai, saya selalu mencatat di buku saya. Jadi saya selalu mencatat di buku saya, handbook kecil itu ya, buku saya ada masalah gesek tunai. Oh, diary saya ada gesek tunai masalahnya ini, masalah ini, masalah ini. Jadi saya mengikuti dari tahun 2010, setiap ada masalah di gesek tunai, saya mencatat itu sampai menjadi buku yang tebal sekali. Dan di tahun 2013 saya mulai berpikir, banyak orang terjun di bisnis gesek tunai, mereka tidak tahu bisnis gesek tunai itu seperti apa. Dan kebanyakan dari mereka adalah otodidak. Nah, otodidak artinya trial error ya kan. Akhirnya dia menemukan format dan formatmu nggak perlu salah. Nah, saya mulai berpikir, kalau misalnya apa yang saya tulis di dalam catatan saya itu saya terapkan untuk menjadi pebisnis bisnis gesek tunai, akhirnya kan saya tidak perlu jatuh bangun ngelewatin trial and error. Karena semua problem sudah ada di catatan saya itu. Nah, saya mulai praktek. Nah, akhirnya saya mulai praktek dan ada 2 orang yang praktek, saya. Kemudian ada tim saya juga, Gunawan ya. Saya ngomong, lu praktek deh. Ini ada teori. Jadi, saya menemukan teorinya dulu karena apa? Dari sebagai konsultasi ribuan alumni. Saya menemukan teorinya dulu, kemudian saya baru praktekkan. Karena apa? Istilahnya kalau saya meminjam kata-kata teman saya, Denny Santoso itu, we teach what we do. Jadi, kalau saya nggak praktekkan dulu, kemudian saya ajarkan, ya maka saya akan menjadi seorang kebanyakan. Maka saya harus praktekkan dulu, dan ini well proven, dan baru saya ajarkan. Akhirnya tahun 2013 saya mulai mempraktekkan sistem yang ada, dan kemudian saya juga, Gunawan juga, saya suruh praktek juga. Waktu itu Gunawan tuh pekerjaannya sebagai seorang detailer. Dia yang nge-in saya di Jakarta, gaji lumayan sih sekitar 10-12 juta. Saya ngomong, udah lu keluar aja deh, lu coba gesek tunai ini. Gesek tunai ini menjanjikan sekali. Nah, kita praktek sama-sama dan akhirnya cepat sekali ya. Jadi ketika ilmunya sudah ada kan kita praktek kurang lebih sekitar 5 bulan kita udah settle dan pasar kita udah berkembang terus, growing terus. Dan akhirnya saya membuka kelas Gesek Tunai Revolution itu saya buka tahun 2014. Nah, ini ada banyak juga alumni saya di Gesek Tunai juga, dan di Gesek Tunai ini ya, jadi di Gesek Tunai ini saya mengajarkan sistem yang trial errornya sudah ada. Nah, jadi sudah trial error sudah ada, saya pelajarin itu dan lumayan berjalan. Tapi waktu itu banyak sekali pertentangan.
ya. Pertama itu pertentangan dari perbankan, pasti perbankan. Karena seperti perbankan tuh terbelejetin dengan apa ya? Perbankan tuh seperti tertampar. Yang kedua adalah pemain-pemain gesek tunai yang sudah senior. Jadi kalau saya bilang pemain gesek tunai yang tradisional. Karena waktu itu cara yang saya ajarkan itu berbeda sekali dengan cara pebisnis gesek tunai zaman dulu. Saya selalu mengajarkan bagaimana caranya bermain cantik, bagaimana mengatur alur. Sedang saat itu pebisnis gesek tunai itu tidak main seperti itu. Pokoknya terima kartu langsung gesek gitu aja. Nah, saya membuat kelas gesek tunai revolution itu dengan spirit adalah apa? Sebenarnya niat saya awal adalah untuk mengedukasi. Saya sebagai pengajar di Credit Card Revolution itu saya tidak bisa hanya dengan satu orang saya saja, saya mengedukasi. Itulah kenapa saya membuat murid saya untuk menjadi pebisnis gesek tunai, supaya apa? Kita sama-sama ikut mengedukasi. Jadi kita sama-sama ikut mengedukasi, supaya nggak saya aja yang edukasi, teman-teman juga sama mengedukasi. Karena apa? Kebanyakan karena yang paling berhubungan antara pemegang kartu kredit dan pemain gesek tunai, ya Anda ketemu saya paling kalau mau lagi cari ataupun lagi bermasalah. Setelah itu Anda yang tiap bulan ketemu itu kan dengan pebisnis gesek tunai. Nah, artinya itulah orang yang bisa mempengaruhi Anda. Nah, daripada tidak ada pengaruh, kenapa kita tidak memberikan, saya mencetak pebisnis gesek tunai yang edukatif, yang mengedukasi calon pelanggannya. Nah, oke. Ada Faisal Samsami, ada Eka. Halo Eka. Ada Petrus, saya cari handbook, gak ada tuh. Oke. Iya bos, cara main cantik hadir. Ada Eka, ada Hamad. Ya. Oke. Handbooknya itu di www.richacademy.com/ ya handbook live HANDBUOOKLIVE. Nah itu ada Irwan. Halo ya. Jadi itu kisah saya dan ada pertentangan. Awalnya pertentangan tabu banget ya, dan tapi akhirnya tahun 2014 akhir, di saat mulai terjadi masalah mesin EDC ditarikin apa segala, dari situlah materi dari gesek tunai revolution itu teruji. Karena apa? Saat itu tahun 2014 saya ingat banget ya, bisa dibilang 90% populasi EDC yang ada di Indonesia yang digunakan untuk bisnis gesek tunai itu punah, ketarik semua. Kenapa? Nanti kita akan belajar ya. Nah, dan waktu itu bisa dibilang 90% alumni saya mestinya masih hidup semua, karena kita selalu menerapkan bagaimana caranya bermain cantik. Dan bahkan waktu itu di kota saya itu yang cuman survive cuman 2 orang, saya sama partner saya di Ferry ya. Karena kita udah tahu cara bermain cantik seperti apa. Yang lain mati semua sampai pada akhirnya saat yang lain mati saya hidup ya kan. Akhirnya kan ya susah. Ujung-ujungnya kan jadi gini, susah kalau kita ini jadi living legend, jadi legenda yang hidup itu susah. Karena akan orang itu tiba-tiba tersorot kepada saya, loh kenapa edisi saya kenapa tarik, kenapa yang di situ kok buka lancar ya. Akhirnya sempat nama saya dilaporkan dan saya jadi buron di Bank Indonesia juga, buron dalam arti kutub ya, nggak bisa megang tapi bisanya ngincer. Dan bahkan sampai ada orang OJK yang ikut kelas saya. Nah, ikut kelas saya di gesek tunai revolution itu luar biasa ya. Dia mempelajarin sistem saya dan sampai rame di detik itu ya, ada pelatihan gesek tunai itu saya ya. Nah, jadi itu fenomenal sekali. Dan sekarang terus terang aja menjadi seorang living legend di kota saya itu berat sekali. Karena apa? Apply kartu nama udah terlanjur terkenal ya kan. Apply mesin EDC juga udah terlanjur terkenal ya. Ya tapi nggak apa-apa. Artinya ada 1001 cara ya. Nah, ada Budi Arvin, ada Josh Garden, halo, ada Bobby, oke. Ya, nah, tapi intinya, jadi itu sekilas tentang bisnis gesek tunai itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan akhirnya, ya kan sekarang, akhirnya semenjak itu bisnis gesek tunai itu makin berat sekali ya. Memang berat, banyak EDC yang ditarik, apa segala, ya. Tapi itu nggak masalah, karena apa? There always be a way. Jadi selalu ada jalan bagi kita untuk bisa survive. Dengan cara kita upgrade ilmu, sistem apa segala. Nah,
baru terakhir itu tanggal bulan 2016 kemarin, baru waktu itu 2016 itu baru ketika ada tentang PMK 39 ya, desas-desusnya itu. Saya mulai khawatir, wah ini jangan-jangan apakah inilah akhir dari perjalanan kita ya. Nanti seperti apa saya akan sharing ya, kita akan sharing ya. Strip show-nya kapan? Gue datang buat Roy Sakti strip show nih. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Dan saya sampai berpikir, waktu itu saya juga sempat berpikir, apakah ini matinya bisnis Geston ya? Apa di end hari ini ya kan? Apa tahun ini tuh sudah final? Kotak Pandora sudah terbuka, seperti apa? Nah, kita akan mulai di sini aja, sebentar ya. Oke, kita akan mulai materi, tapi sebelumnya kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu. Oke. Berbisnis dengan kartu kredit. Hai, ini James. James adalah seorang pengguna kartu kredit yang ingin membuka bisnisnya dengan modal kartu kredit. Edisi makin sedikit, punya aku ketarik juga. James tidak tahu bagaimana caranya. Untungnya James bertemu dengan Roy Sakti. Roy menyarankan James untuk menggunakan jasa gesek tunai untuk mendapatkan modal dari kartu kreditnya. James datang ke gesek tunai. Dia ingin mengambil modal senilai 20 juta untuk memulai bisnisnya. James memberikan kartu kredit kepada gesek tunai, dan kemudian gesek tunai menggesek dan kemudian memberikan uang itu kepada James. Akhirnya James membangun bisnis dengan modal kartu kredit. Tapi pada bulan depan, James bingung bagaimana caranya bayar tagihan sedang uangnya berputar di dalam bisnisnya. James bertanya kepada Roy kembali untuk meminta saran. Dan Roy menyarankan bahwa James untuk membayar tagihan di gesek tunai dengan menggunakan metode dana talangan. Lantas James datang ke gesek tunai untuk membayar tagihan kartu kredit tersebut. Billing tagihan diberikan kepada gesek tunai, dan kemudian gesek tunai menghitung fee yang dikenakan pada James. Cukup dengan membayar 3% aja, James bisa membayar tagihan itu. Setelah itu, gesek tunai datang pihak bank untuk membayar tagihan James dengan menggunakan uang dari gesek tunai. Dan kemudian setelah dibayarkan, kartu digesek kembali senilai 20 juta dan uang dari gesek tunai kembali ke tempat gesek tunai. Setelah proses pembayaran selesai, gesek tunai menelpon James untuk nyuruh mengambil kartunya. Dan akhirnya tagihan James bulan itu terselesaikan hanya dengan membayar 3%. Keuntungan menggunakan jasa gesek tunai itu apa aja sih? Penerimaan uang tunai langsung, fee juga rendah. Dana talangan untuk membayar tagihan kartu kredit hanya membayar 3% dari billing tagihan kartu kredit Anda. Dibanding yang 10% jauh lebih murah. Kemudian Anda punya jangkau waktu karena gesek tunai yang mengurus semua tagihan Anda. Proses pelayanannya cepat. Belajar berbisnis dengan kartu kredit, belajarlah di Oke, tadi promo iklan di Credit Card Revolution. Ya, sekarang kita mulai berbisnis gesek tunai seperti apa. Saya akan manggil ada Gunawan. Halo. Iklannya kedit-kedit apa segala. Ya, itu masalah bandwidth ya. Ya. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai pelajari ini. Tolong dibuka handbooknya ya. Tolong dibuka handbooknya. Bagi Anda yang sudah download, kan Anda sudah masukkan data di email. Email itu Anda konfirmasi dulu, baru dia akan mengirim handbooknya seperti apa ya. Jadi kenapa ini saya kasih handbook apa segala? Kita harus belajar dari masa lalu dan tahu apa yang terjadi di masa depan supaya kita bisa menentukan strategi di masa yang mendatang, ya. Nah, oke, mantap. Nah, promonya mantap. Thank you semuanya, ya. Nah, sekarang kita akan berbisnis, kita akan belajar. Nah, oke, kita akan belajar masa lalu dulu, ya.
Jadi saya akan menerangkan dulu tentang di gesek tunai itu seperti apa. Jadi masa lalu supaya kita mengerti jalan alur ceritanya itu seperti apa sih. Nah, sinyalnya gacor hadir ya. Oke, mantap. Nah, oke. Jadi ini adalah kilasan masa lalu sejarah gesek tunai ya. Secara gesek tunai itu dimulai di Surabaya. Jadi bagi Anda orang Surabaya, beruntunglah karena Anda adalah tempat kelahiran bisnis gesek tunai. Ya, Anda tempat kelahiran bisnis gesek tunai. Tempatnya mana? Pasar Atom. Jadi Pasar Atom itu tempat yang bersejarah. Semoga nanti ketika Bu Risma mencalonkan jadi gubernur, saya mencalonkan jadi wali kota, saya akan bikin namanya Tugu Gestun di situ. Karena itu kebudayaan asli Indonesia. Nggak ada yang punya itu, nggak ada yang punya itu yang lain. Nah, Badam hadir ya. Oke, ya. Nah, kemudian tahun 2011. Jadi saya akan mencatat dari progres ya. Gestun tuh udah ada tahun 80 itu udah ada banget sih. Semenjak Anda nonton bokepnya itu masih Betamax. Kaset Betamax ya. Itu saya sama Gunawan dulu pernah itu waktu zaman masih kecil kan, ya. Bisnis Gestun tuh udah ada ya. Nah, oke. Nah, dan kemudian kita terus beranjak baru mulai. Nah, ada Robi Marsal. Wong Surabaya memang bodoh nekat ya. Nah, baru mulai tahun 2011. Itu saya ingat banget ya. Nah, timbul tenggelam. Oke. Entar. Sudah lancar ya? Yang lain lancar ya? Oke, Bali hadir ya. Ya. Jadi mulai tahun 2011 ada chaos. Jadi chaos itu sampai ini. Nah, ini yang terjadi tahun 2011. Kita review dulu di masa lalu. Tahun 2011 ada kasus yaitu kronologis tewasnya Irsan Okta, nasabah Citibank yang nasabah Citibank. Dan itu berimbas pertama kali pas mesin EDC itu punah. Nah, kok malah ngomong bokep toh? Ya biar seger, ya kan? Kebanyakan orang kan ngomong serius banget tuh, kayak si Gusti itu kan ngomongnya serius banget. Kita di sini santai aja. Roy Study Show kita mah santai-santai aja. Kan kita street smart ya, nggak perlu pakai bahasa yang pakai yang street smart aja. Nah, malah kecil suaranya ya. Oke, bentar. Oke, tes. Bentar. Ini kelihatannya oke. Lancar ya. Nah, suaranya makin kecil. Udah ya. Suara tambah kecil. Oke. Belajar sejarah. Nah, bentar, jangan-jangan ininya. Oke, masih ada. Nah, jadi tahun 2011 di saat Irsan Okta itu meninggal dan itu mulai geber-geber, itu saya ingat banget ya. Saat itu awal-awalnya Agregat Revolution itu populasi EDC itu nyusut 90%. Ya. Aman suara ya. Nah, jadi populasi EDC itu menyusut 90%. Jadi waktu itu mesin EDC yang terindikasi gesek tunai itu di-ban. Saya ingat banget waktu itu di Pasar Atom itu bisa dibilang 90% EDC itu punah semua. Jeder. Sebenarnya bank itu ketika waktu itu ngecek mesin EDC itu terindikasi gesek tunai apa tidak itu gampang banget ya. Anda cek aja dengan transaksi. Transaksi saat itu satu EDC saya ingat banget ya, itu bisa mencapai 1 miliar satu hari, kadang 500 juta. Padahal outletnya nggak seberapa, itu gampang banget. Nah, selama ini sih nggak masalah ya, tapi ketika ada kasus itu dan kemudian membongkar kenapa, akhirnya itu di Irsan Okta itu seperti membuka jalan. Nah, saat itu BI sama OJK masih belum ada, masih BI aja. Nah, oke. Nah, sudah mulai ada OJK, sorry, itu udah mulai ada OJK. Mau habis waktu itu mulai dipisah dan mulai ada OJK itu mulai. Nah, ini dari situlah saya belajar. Ya, sebenarnya dari situ saya mulai mempelajari adalah apa? Transaksi someday ini akan terjadi lagi. Saat itu saya udah belajar. Someday ini akan terjadi lagi. Nah, sebenarnya di tahun 2011 ketika edisi seperti ini, saya bersyukur sekali. Kenapa bersyukur? Karena saat itu persaingan udah nggak sehat. Ingat ya, bisnis itu kalau sudah terlalu banyak oversupply, maka harga itu akan hancur. Dan begitu waktu itu kasus Irsan Okta, mesin EDC ketat jeder, harga itu naik kembali. Gestun tuh naik kembali. Nggak ada ceritanya banting-bantingan harga. Nah, dan akhirnya mulai berjalan tahun 2012, 2013. Nah, di tahun 2012, 2013 mulailah muncul yang namanya sistem kartel. Ya, sistem kartel itu kalau Anda ingat tuh EDC pom bensin.
Jadi EDC pom bensin, kemudian EDC yayasan, ya. Tapi suaranya kecil ya, masih kecil ya. Oke, bentar. Oke, tes, 1, 2, 3. Ya, suara masih lancar ya. Oke. Nah, jadi EDC yayasan, jadi karena saat itu ada promo untuk EDC yayasan, jadi yayasan seperti yatim piatu apa segala, itu Geston itu 0%. Jadi gesek itu 0%, kemudian pom bensin juga sama, waktu itu Mandiri itu cuma 2%. Oh iya, saya lupa ya, saya nggak terlalu ini ya, nggak bisa terlalu vulgar ya, karena apa? Ini umum, saya yakin ada orang bank lihat juga ya. Tahu nggak, kemarin tuh wajah saya itu terpampang di kantornya Tokopedia. Gara-gara kita ngajarin temen untuk membuat Geston itu kan bisa 0% kemarin di Tokopedia itu seperti apa 0%. Dan wajah saya itu terpampang di Tokopedia, wanted banget itu kan wajah saya, video saya ini bisa disetel di kantornya Tokopedia itu apa ya, kehormatan tapi apa gimana ya. Tapi it's okay, karena apa? Yang terpenting adalah apa? Saya ingin mengajar, saya ingin memberi manfaat kepada masyarakat karena sudah kebanyakan kita dibodohin lagi. Sudah banyak lah kita dibodoh perbankan lah, ya kali-kali kita bisa ya, apanya yang keras, lancar, lanjut kok. Oke, Geston Surabaya hadir ya. Nah, 2013 mulailah ada kartel. Jadi kartel kalau di Jakarta, Anda Jakarta ya. Jakarta itu pemain Geston tuh nggak banyak sebenarnya, tapi kartel. Dia mulai membuat franchise Geston apa segala. Jadi dengan biasanya itu satu MID, ya kan satu buku tabungannya satu, mestinya banyak itu disebar-sebarkan dan edisinya saat itu wah saingannya udah gila banget tuh. Ada yang gesek tunai sampai 1,7%, 1,8%, bahkan 1,5%, ya. Nah itu keren banget, itu serem banget ya. Dan kemudian mulailah tahun 2014. Nah, oke. Kita bercerita masa lalu dulu ya. Nah, oke. Kenapa nggak live di grup? Ya nantilah. Kalau vulgar itu urusannya di kelas kita aja ya. Kalau di sini nggak seberapa. Ya. Jadi tahun 2014, AirAsia. Jadi AirAsia Flight 8501 ya. Apa hubungannya AirAsia ini sama gesek tunai? Sangat berhubungan sekali. Karena ini kejadian Desember 2014, AirAsia itu dari, kalau kita ingat, dari Surabaya ke Singapura itu banyak ya, full, fresh ya, dan jatuh jeder ya. Ini sebenarnya adalah, kalau kita di dunia Geston, kalau kita tahu sejarahnya, ini sebenarnya kronologisnya di sini. Jadi ketika AirAsia jatuh, jeder ya, ada beberapa penumpang AirAsia yang nitip pelunasan atau dana talangan. Dana talangan seperti apa? Tadi ada cek di iklan saya kan ada dana talangan tuh ya, yaitu itu dana talangan, itu di Pasar Atom. Nah, oh ya, teman-teman, tolong Anda share ya, kalau Anda bermanfaat, tolong di-share sekarang, Anda press share ya. Dan nanti yang share 5 orang, saya akan memberikan kaos Business Mastery, saya akan kirim ke alamat Anda gratis 5 orang. Ini sebagai apologize, mohon maaf saya. Karena kemarin saya minta, jadi kan acara ini mau saya bikin tiap minggu. Mau judul apa ya? Waktu itu saya ngomong Roy Sakti Show kok kayak striptease ya. Akhirnya ada banyak email masuk ke tempat saya. Ternyata email saya itu nggak bisa terima email. Yang info@risacademy itu belum terkonek untuk terima email. Jadi sebagai permintaan maaf saya, jadi ini tolong di-share. Nanti dari yang share saya akan pilih 5 dan saya akan berikan kaos ini gratis ke tempat Anda. Oke, di-share. Oke. Sungkem Suhari. Nah, jadi kita kembali ke topik ya. AirAsia ini, jadi ada beberapa penumpang AirAsia itu nitip kartu di Pasar Atom. Nah, begitu jeder, kan otomatis orangnya mati semua itu ya. Orangnya mati semua, tapi kartu kan dititipkan. Nah, sudah dibayar sama ke Geston, kan tinggal digesek kembali. Nah, dia serba salah. Ini digesek nggak? Kalau nggak digesek, uangnya nggak kembali. Tapi kalau digesek nggak masuk akal. Dan itu kejadian, saya ingat banget, Januari 2015, ketika udah meninggal pas segala, kemudian mungkin ada beberapa ahli waris yang terima billing tagihan kartu kredit almarhum, ya. Itu almarhum meninggalnya tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 23 Desember kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 23 Desember. Tapi ada gesekan tanggal 25-26 Desember ya. Ada gesekan tanggal 25-26 Desember. Dan itu mereka melakukan protes ke OJK.
protes ke perbankan. Protesnya adalah apa? Loh ini orangnya mati, kok masih ada gesekan? Nah, invite copy link sudah semua nih. Oke, halo mari. Wah, oke. Nah, dan itu seperti membangkitkan lagi. Artinya itu memicu OJK mulai melakukan rahasia, ya. Mulai melakukan rahasia tahun 2014 ini akhir. Nah, akhirnya kejadian di tahun 2011 terulang lagi. OJK melalui rahasia 90% edisi punah. Dan waktu itu di kelas GTR saya mengajarkan bagaimana cara bermain cantik. Dan cantiknya adalah apa? Alumni saya di G-Sektoner Revolution 90% mesin edisinya aman sekali. Dan itu seperti menculek mata OJK. Jadi kalau ada OJK mohon maaf ya bro. Ya, nah akhirnya di Medan ya, saya kelas GT di Medan, saya ingat banget tuh. Ada orang OJK masuk ikut kelas saya, jadi G-Sektoner Revolution di Medan. Ikut kelas saya tuh waktu itu bayar 6 juta berapa itu ya, ikut. Itu dia catat tuh, dia catat semua apa yang saya isikan di workshop dan kemudian itu disebarkan di seluruh Indonesia ke regional ya. Saya ngomong regional ya. Nah, dilarang mati pas kartu talangin. Nah, oke, udah ke regional ya, regional. Dan itu berimbat sistem yang saya ajarkan di G-Sektoner Revolution dipelajari sama dia. Dan mungkin sempat akhirnya makin gila ya, makin bisa dibilang makin susah. Ya makin susah. Tapi bukan berarti nggak ada jalan, ada jalan. Tapi saya nggak bisa share di sini ya. Nah, oke. Nah ini yang terjadi. Jadi ini yang terjadi di masa lalu seperti ini. Dan kemudian kita berlanjut. Nah, ini yang sebenarnya ini yang membuat saya was-was. Itu adalah di ini. Ini saya lihat tanggal bulan Maret ya, bulan Maret ketika saya persiapan mau apa ya? Saya persiapan mau ke Eropa, waktu itu ke Eropa ya. Ada desas-desus bahwa akan terbit namanya pengguna OJK itu bisa melihat data di kartu kredit. Jadi sebenarnya gini, tahun 2014 di OJK sendiri itu ada bekerja sama, pajak itu bekerja sama dengan OJK. Jadi perbankan bisa ngecek nomor NPWP sekian atas nama siapa itu bisa. Nah, sebagai balasannya pajak bisa ngecek BI checking. Jadi pajak bisa ngecek BI checking tahun 2014 ya. Akhir 2014 dan itu berimbas semua kredit Anda itu kelihatan, tapi tidak detail seperti kartu kredit. Nah, baru tahun 2016 kemarin ya, 2016 ini pajak mau melihat data di kartu kredit. Waktu itu saya sih cuma sekedar akhir lalu lah. Ini paling cuma sekedar isu-isu apa segala. Dan ternyata ini terjadi ya. Ini sempat terjadi dan ini membuat kehebohan. Terutama yang heboh itu pengguna kartu kredit. Ya. Padahal kalau pengguna kartu kredit sih pakai aturan ini nggak ada apa-apanya. Bisa dibilang gampang banget lah. Itu enteng banget. Karena apa? Yang kena pajak itu adalah penghasilan. Ingat ya, yang kena pajak itu adalah penghasilan. Nah, OJK itu apa? OJK itu otoritas jasa keuangan, ya, otoritas jasa keuangan, ya. Jadi yang kena pajak itu adalah penghasilan. Dan penggunaan kartu kredit itu bukan penghasilan tapi pengeluaran. Jadi dia tidak melihat langsung. Tapi yang panik itu adalah pengguna kartu kredit. Karena apa? Biasa kan sekarang ini kita kan zaman apa ya? Zaman move on. Dengan sosial media apa segala, kasih apa panik sebenarnya nggak masalah. Justru waktu itu yang saya panikkan sebenarnya yang masih dalam ketakutan saya adalah apa? Yang bahaya itu pebisnis G-Sektoner. Nah, kenapa bahaya? Ya karena ini saya waktu itu udah ngobrol tuh sama Dako Edi Wijayat ya, sama itu partner kita. Saya selalu sharing, jadi saya dengan murid saya selalu sharing apa yang aneh. Karena apa? EDC otomatis ketika dia ngecek itu kan EDC kelihatan. Nah ini coba cek ya, jeder. Nah ini apa dampak PMK? Ini apa dampak PMK? PMK itu di situ. Coba dicek ya. Kalau pajak, ini pajak nih, pajak. Dia ngecek ya. Pajak itu dia ngecek billing tagihan Anda. Jadi kan bisa ngecek setiap pengguna kartu kredit dia transaksi di toko A, toko B, toko C. Transaksinya senilai 10 juta apa segala. Dia ngecek. Nah dia kan mau ngecek. Nah untungnya adalah apa? Rekening itu tidak rekening itu tidak bisa dilihat oleh pajak. Karena apa?
di rekening ini kita dilindungi namanya Undang-Undang Kerahasiaan Nasabah. Tapi rekening tidak bisa dicek oleh pajak. Nah, ya. Nah ini saya siapa dulu nih? Ada Haryanto, ada Adrian, ada Franklin. Halo Franklin, apa kabar? View 200. Kita ada Om Santo nih, ada Jaka. Halo semuanya ya. Jadi ini tidak di pajak itu dia nggak bisa barrier gini. Nah, tapi alur masuk di sini masuk begini. Ya. Yang saya khawatirkan adalah pajak bisa ngecek toko A ada transaksi 300 juta. Nah kemudian toko A bayar pajaknya berapa? Itu sebenarnya yang menjadi ketakutan saya. Dan itu yang membuat saya tidak berani membuat kelas Gesek-Tunai Revolution lagi. Jadi itu saat itu ketakutan saya di situ sebenarnya. Dan itu saya diam aja sih, saya diam aja. Tapi ketika ada yang tanya, banyak sih teman-teman ya, saya yakin banyak juga teman-teman tanya, Pak kapan kelas GSTR? Saya diam aja. Karena apa? Saya nggak taunya apa. Orang takut karena tidak tahu, ya kan? Saya harus tahu dulu. Waktu itu saya putuskan untuk wait and see. Kita lihat dulu sampai bulan Mei, dan setelah bulan Mei kita lihat dampaknya bagaimana, dan kemudian Juni baru kita ambil keputusan. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian ketika itu berlanjut ya, sebentar, oke. Kita break dulu ya, kita break dulu komersial. Lagi capek ini kan. Halo teman-teman, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit dan juga penulis buku Credit Card Revolution. Di kelas Gesek-Tunai Revolution, saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuka bisnis gesek tunai dari awal sampai menjadi besar. Saya bisa, saya yakin Anda pun juga pasti bisa. Oke, ya komersial dulu ya. Nah, jadi ketika ini minum ya. Nah. Sekarang kita lihat ya. Sekarang yang kita lihat adalah apa yang terjadi. Nah, kita lihat di masa sekarang. Di masa sekarang seperti apa? Seperti ini. Jadi kita lihat di masa sekarang itu seperti ini ya. Kalau kita cek ini. Jadi akhirnya ketika kartu kredit itu dilihat bulan Mei ya, bulan Mei saya lihat ya, transaksi kartu kredit turun di April. Apa yang takut karena dini pajak? Ada 4 bank, ada ini juga saya rangkum, ada 4 bank belum lapor transaksi kartu kredit. Dirjen Pajak mereka kesulitan teknis, dan kemudian pelaporan data nasabah kartu kredit Dirjen Pajak masih manual. Jadi ada 4 ini. Nah ini sebenarnya saya bisa menyimpulkan satu. Saya bisa menyimpulkan satu adalah apa? Ternyata pajak itu tidak siap dengan yang adanya transaksi ini. PMK 39 itu ibarat kata bosnya, Dirjen Pajaknya, udah lu bongkar. Nah tapi karyawannya gimana caranya bos? Itu karena itu transaksi jutaan. Saya ngomong itu transaksi jutaan banget ya. Dan kepanikan massal itu berimbas pada, nah ini sekarang kita lihat ini. Jika Geston ditutup, ya kan? Jika Geston tutup, ya kan? Apa yang dampak yang terjadi? Kepanikan massal itu berimbas pada turunnya transaksi online, dan kemudian masyarakat kembali ke zaman jahiliyah. Mereka takut menggunakan kartu kredit, akhirnya transaksi non tunai turun dan kembali pakai transaksi tunai karena ketakutan akan pajak dan kartu kredit. Nah, ini live ya, ya Yunar, live. Oke, Yorio. Nah, jadi pajak itu takut akan kartu kredit. Jadi ketakutan adalah apa? Padahal pemerintahan Jokowi dia menyebutkan bahwa dia menggalakkan transaksi non tunai, tapi yang terjadi malah imbasnya adalah side effect, jadi opposite effect. Transaksi non tunai malah turun, omset pembayar pajak toko-toko online turun drastis, ya, dan kemudian bisa dibilang turun semua, anjlok semua, dan ini tidak diprediksi, dan ini seperti booming. Nah ini yang kita harus tahu. Nah akhirnya apa? Nah ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya mereka tidak siap dengan adanya ini. Nah mereka tidak siap dengan adanya ini. Nah, tapi saya yakin orang pajak juga kemudian membatalkan, pasti malu, mukanya mau taruh di mana ya kan? Mukanya mau taruh di mana nih ya? Mukanya mau taruh di mana mereka? Nggak bisa dong tiba-tiba dia bikin statement kemudian batalin, padahal sudah ada ini di PMK, Peraturan Menteri Keuangan.
ibaratnya ludah itu udah, mulut itu udah ngomong duluan, nyeplos duluan ya. Dia udah nyeplos duluan. Terus gimana caranya itu batalinya susah banget. Nah, itu batalinya susah banget dan itu yang saya tahu. Jadi mereka takutan di situ tuh. Jadi mereka ketakutan di situ dan itu yang membuat saya ngomong, ini mereka ini salah langkah, tapi dia nggak berani. Ternyata dampaknya seperti ini. Dan ternyata kebijaksanaan PMK itu membuat apa? Orang-orang kaya itu langsung nggak pakai kartu kredit, dia langsung bisa. Kan Anda bisa dapat kartu kredit, misalnya contoh, Anda di Skrill, skrill.com ya. Itu Anda bisa minta kartu kredit di sana. Jadi Anda bisa Skrill, nanti kartu kreditnya injek. Jadi Anda tinggal transfer uang ke dia, nanti kartu kreditnya ada injek. Itu namanya Skrill. Ada juga Pay One kalau nggak salah. Pay One apa, tapi yang saya tahu Skrill ya. Jadi akhirnya mereka berimbas ke kartu kredit seperti itu. Nah, dan ini kebijakannya yang salah arah, yang kena imbasnya dan bahkan banyak saya melihat pebisnis pengguna gesek tunai yang dana talangan itu macet hanya gara-gara pajak. Jadi ketika macet kenapa? Takut pajak Pak. Daripada yang mereka itu kan ketika ketakutan dan ketidaktahuan bercampur jadi satu, ya itu kan menjadi akhirnya kan jadi apa ya? Jadi ketakutan yang berlebih menjadi akhirnya dimacetin. Daripada aku urusan pajak, apalagi promonya pajak itu kan gila. Kalau nggak bayar giseling apa segala, akhirnya ya udah gua macetin aja. Dan macet tuh naik banget itu. Terbukti ANZ sampai kolaps. ANZ tuh sampai kolaps sekarang. Jadi ANZ sampai kolaps karena NPL-nya dia tuh sudah di angka hampir 7% NPL-nya dia. Nah, oke. Skill IP ya, ini ya Skrill, IP, eCoin, virtual credit card ya. Oke, thank you Gold Trader ya, thank you. Nah, jadi itu. Ini kebijakan, istilahnya salah tembak. Dia mau nembaknya orang kaya, ternyata yang kena orang miskin. Yang kena pebisnis gesek. Nah ini, tapi dia mau narik kembali, malu dong Dirjen Pajak lu tiba-tiba tarik begitu. Emang itu rumah tangga bapak gue loh. Nah, ya ini yang terjadi. Jadi ini yang terjadi di masa sekarang seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar di masa depan. Nah, masa depan seperti apa? Ya, masa depan seperti apa? Sebelumnya saya akan iklan dulu ya. Oke. Jadi saya akan adakan kelas Gesek Tunai Revolution itu tanggal 17 ya, kita akan bahas. Kenapa saya bikin kelas Gesek Tunai Revolution? Karena kita udah tahu masa depannya saya udah menemu. Saya tidak akan membuat kelas ini ketika saya tidak tahu ya. Ini adalah liputan saya di bulan ini. Kita akan Nah, halo sahabat sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dengan saya Roy Sakti. Kali ini saya akan sharing dikit tentang acara kelas saya Gesek Tunai Revolution. Kelas Gesek Tunai Revolution saya adakan mulai tahun 2015 kemarin dan banyak sekali puluhan pebisnis gesek tunai yang lahir dari kelas Gesek Tunai Revolution. Nah, tapi karena sekarang ini lagi kebijaksanaan dari OJK semakin ketat, banyak sekali orang-orang di luar sana yang bertanya kepada saya, Pak, saya sudah bisa bisnis gesek tunai, saya sudah tahu caranya gesek, tapi bagaimana saya mencari konsumen apa segala, kenapa bisnis saya tidak besar? Nah, ini yang harus dipahamin bagi Anda. Di kelas Gesek Tunai Revolution, saya tidak hanya mengajarin Anda bagaimana caranya tutorial untuk bisnis gesek tunai saja, ataupun pelunasan, ataupun dana talangan. Tapi saya akan mengajarkan satu konsep bisnisnya, kerangka bisnisnya. Belajar gesek tunai sama belajar bisnis gesek tunai itu seperti orang koki belajar masak sama koki buka restoran. Ini adalah suatu hal yang berbeda. Itulah kenapa yang menjadi pembanding, Pak, mungkin dari kelas-kelas alumni juga CCR apa segala, saya tidak ikut kelas Gesek Tunai Revolution, saya sudah bisa bisnis gesek tunai. Tapi kenyataannya bisnis gesek tunainya nggak besar-besar. Sedang alumni saya dari Gesek Tunai Revolution, dia bisa beli mobil baru, dia bisa bikin bisnis. Karena apa? Yang saya bingkai adalah kerangka bisnisnya. Yang penting itu kerangka bisnisnya. Saya tidak terlalu ngajarin Anda detail di urusan memasak. Karena apa? Koki belajar masak sama buka restoran itu adalah suatu hal yang berbeda. Dan di tahun 2016 ini, saya akan semakin jarang untuk mengadakan kelas Gesek Tunai Revolution ini. Karena apa? Satu, policy Bank Indonesia atau OJK yang semakin kuat. Yang kedua, karena kesibukan saya di seminar-seminar yang lain. Saya ada Credit Revolution, ada GSI. Jadi kelas Gesek Tunai Revolution saya mungkin hanya ada
Halo, bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Hari ini saya berada di Italia, tepatnya di Roma, di Vatikan. Saya lagi jalan-jalan, ini hari ke-10 saya jalan-jalan di sini. Dan apapun hasil yang saya ada hari ini, itu terjadi karena dari hasil kerja keras dan disiplin. Saya mempunyai bisnis Geston dan sampai hari ke-10 bisnis Geston saya tetap lancar. Nah, nanti Anda belajar bagaimana cara itu belajar di kelas saya kaya dari bisnis Geston dan workshop. Oke, kita lihat ya. Nah ini. Oke. Halo semuanya ya, kita akan mulai ya. Jaka Ardian, numpang lapak. Aku heran, Jaka, kamu nyepam gitu bisa jualan sih? Kok itu ngerusak image banget ya? Saya ngomong ya, kamu jualan begitu emang bisa kayak begitu? Aku tanya sih pada teman-teman yang nyepam begitu emang bisa kaya dengan cara begitu? Itu bukan jualan yang elegan ya. Saya ngomong itu dan saya lihat kenyataan juga kamu kalau dengan cara iklan kayak begitu nggak bakal kaya sih. Pasti, swear ya. Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Apa dampak ini ya? Karena nggak ada ceritanya perusahaan besar tuh nyepam. Sekarang kita lihat. Nah, akhirnya kita kembali lagi ya, Jadi kalau Anda mau bergabung di kelas Gesek Revolution, tinggal cek aja www.gesekrevolution.com ya, gesekrevolution.com itu di situ. Nah, nah mau belajar sama su. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, akhirnya tiba namanya tax amnesty. Jadi tax amnesty ini yang terjadi di masa depan. Nah, di masa depan tuh pengaruh istilahnya kan ini tax amnesty. Jadi ini akhirnya menjadi pintu pelarian dari petugas pajak bagaimana dia menutup cara yang salah ini. Dan kita berbicara masa depan ya. Nah, dan apa yang terjadi? Nah, inilah yang terjadi. Nah, ini yang terjadi nih ya. Ini yang terjadi, Dirjen Pajak tunda intip kartu kredit dan ini tanggapan pengusaha retail. Nah, itu yang terjadi masa depan, akhirnya Dirjen Pajak menunda, bahasanya menunda bukan membatalkan ya. Ya, menunda, artinya masih ada waktu setahun lagi. Artinya kita harus paham bahwa strategi ke depan ya. Strategi ke depan itu seperti apa? Itu kita harus pahamin. Kita ada waktu 1 tahun untuk mengatur ulang karena bisa terjadi ini PMK 39 ini akan berlaku lagi tahun depan. Artinya kita harus ngatur dari awal lagi, strateginya dalam berbisnis gesek tunai berubah. Ya, strategi yang mengatur bisnis ini mulai berubah karena kita tahu bahwa PMK 39 itu akan ada lagi. Nah, berubahnya adalah apa? Anda mulai ngatur data, terutama data-data safe. Ya, saya nggak bisa mengasih terlalu vulgar karena ini forum live ya. Saya nggak bisa, tapi intinya apa? Bagi Anda yang punya mesin EDC apa segala, mulai Anda pindahkan rekening. Jadi saya kasih bocoran sedikit aja ya. Jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong. Jadi bagi Anda yang punya EDC, ya atas nama Anda sendiri, mulailah pindah pakai rekeningnya karyawan Anda atau rekeningnya orang lain, dah itu anunya. Nah, ya, wah kok kresek. Nah, kok macet ya. Nah ini. Nah, jadi mulai berubah ya, mulai berubah. Itu yang anu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi kita harus mengatur strategi baru ulang lagi. Dan saya beruntung sekali dengan adanya tax amnesty ini. Saya tidak tahu apa. Tapi ini kesempatan ya. Saya belum kontak sama Pak Himawan. Kita ya rekening babu apa segala ya. Artinya kita mulai ngatur ulang. Kita ada kesempatan setahun untuk merubah strategi. Detailnya bagaimana di kelas saya baru saja. Bagi Anda yang mau join di kelas Gesek Tunai Revolution, tinggal klik aja ya. Tinggal Anda klik aja ini ya. gesektunairevolution.com. Tinggal cek di situ ada dan itu penawaran spesial. Saya mengadakan kelas Gesek Tunai Revolution itu paling cuma setengah tahun sekali ataupun 3 bulan sekali, belum tentu ya. Meong, jangan, ini forum umum bro ya, ini forum umum, jangan aneh-aneh ya. Nah, meong itu apa aja ntar aja deh ya. Nanti kita sharing di sini aja ya. Nah, jadi
ini strateginya bagi Anda yang pebisnis EDC, mulai atur strategi. Karena apa? Ini ada kesempatan kita survive setahun lagi. Jadi kita ngatur yang baru, yang bagus seperti apa, merapikan kembali rekening-rekening Anda, dan jangan sampai hal itu terjadi, ya. Anda sudah tahu lah maksud saya itu seperti apa. Nah ini, jangan sampai ini terjadi. Jadi, oke. Nah, pikirlah rekening dilanjutkan. Nah, hari ini pakai bahasa babu loh. Nah, hati-hati ya, karena ini mungkin ini akan terjadi. Entah kapan, entah besok, tahun depan, ataupun 2 tahun lagi, sampai ini akan terjadi. Dan sebelum itu Anda atur. Nah, bagi Anda yang mau belajar di bisnis gesek tunai, silakan Anda hit the button ya, Ada kelas gesek tunai revolution dan dan ini yang harus kita pahamin. Nah, ada Umar Habsyi, ada Rangga. Halo Rangga, apa kabar? Ada Edi. Hari ini pakai bahasa babu ya. Oke teman-teman, tolong di-share karena saya akan memberikan ini. Oke, jadi sekarang kita akan bahas ke sesi sebentar. Jadi kita akan bahas topiknya adalah sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah case study. Jeng jeng. Nah, saya di Roy Sakti Show ini kita akan membahas case study. Oke, sekarang kita akan bahas case study. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas. Deng deng. Bagi Anda teman-teman, kita sekarang bahasnya kartu kredit ya, forum case study. Halo, sebelumnya tolong di-share ya. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, tolong di hit button share. Dan bagi Anda, saya akan memberikan Anda 5 kaos saya ya. Kaos CCR Business Mastery, salah satu program terbaru saya. Saya akan memberikan Anda free untuk Anda 5 orang saya akan kirim ya. Nanti saya akan bagi. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar case study. Jadi kita akan bahas salah satu case study. Jadi salah satu jamaah di Facebook ini juga yang mengirim email ke saya. Anda bisa kirim semua permasalahan Anda di email saya info@richacademy.com ya. Tapi kalau Anda kirim itu Anda sudah memberi saya. Jadi gini, saya akan bahas tapi di forum umum begini. Saya tidak akan memberikan email secara pribadi. Jadi saya akan itu menjadikan bahasa di forum umum. Jangan khawatir, nama akan saya tutup semua. Jadi ini untuk kita bahas sama-sama ya. Nah, udah bahas sama-sama. Nah, oke. Kapan rencana bikin kelas di Samarinda atau Balikpapan? Saya untuk GTR, saya hanya khususkan di Jakarta. Jadi Gesek Tunai Revolution saya hanya mengadakan kelas di Jakarta. Jadi teman-teman silakan berangkat. Karena apa? Saya tidak akan mengadakan di daerah untuk kelas Gesek Tunai karena ini kelas eksklusif saya dan Jakarta. Dan begini loh, kalau daerah kebanyakan gestun juga kasihan, nanti saingan semua ya. Nah, oke. Saya curhat. Nah, ini case tadi. Jadi Anda bisa mengirim masalah Anda, tapi intinya kalau Anda ngirim masalah saya di email, saya akan buka di sini, tapi dengan nama sudah ini. Oke. Sekarang kita akan bahas case tadi. Oke, nah ini. Saya akan bacakan. Case study, deng deng, kita akan bacakan ya. Terima kasih Pak Roy Sakti atas tanggapannya. Tahfobel bu minna bilmanikum minna laizin wal faizin juga Pak. Oke, saya nggak ngerti ya, mohon maaf itu ya. Nah, jadi ini ada Bapak X ya, dia ini seorang karyawan, dia ini. Total limit kartu kredit yang dipunya adalah 106 juta, terpakai 51 juta, terdiri dari 2 RKK, saya nggak ngerti apa, yang satu tinggal bayar 6 kali, kelihatannya cicilan, yang kedua masih 18 kali, total 20 kali, total pembayaran per bulan adalah 4.850.000 ya. Kemudian dia seorang karyawan, gajinya sebulan 10 juta. Nah, untuk kebutuhan pengeluaran yang dia pakai adalah cicilan 2,7,5 juta, cicilan kendaraan 2,2 juta, biaya sekolah 2 juta, dan sisa-sisa untuk kebutuhan sehari-hari 3 juta. Nah, ini kasusnya nih ya, saya ceritakan nih. Awalnya semua berjalan normal, tapi setelah ada masalah di kartu kredit ini, semua gajah semerawut. Karena saya terus terang aja ke Pak Roy, istri tidak tahu akan masalah ini. Ingat ini, istri tidak tahu akan masalah ini. Karena waktu ikut investasi dulu, saya tidak konsultasi sama istri. Ini kelihatannya istri ini ya. Kebetulan saya juga sudah berkeluarga, 2 punya anak. Rencananya dulu kalau sudah ada hasil dari ikut investasi, baru saya bilang ke istri, terus terang saya salah di awal. Nah, satu, pakai dana dari kartu kredit dan tidak konsultasi ke istri. Saya pengennya ada usaha sampingan untuk mengcover ini tanpa mengurangi gaji bulanan saya, Pak. Seperti hanya Pak Roy mandiri, bahkan memanfaatkan kartu kredit tersebut. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini kasusnya di sini. Oke, nah ini kasusnya. Nah, oke. Nah,
Esa, Jayapura aja, jangan Jakarta, kebanyakan saingan ya, enggak lah ya. Jadi saya di kelas Gesek Tunai Revolution ya, jadi kelas Gesek Tunai Revolution sebenarnya saya mencari partner, kita mencari mitra, kita sama-sama belajar ya. Sama di kelas ini, jadi kalau Anda sudah likers Facebook saya sama-sama belajar. Saya menganggap Anda adalah sebagai advisor saya, dan kita salam, I help you, you help me, sama-sama lah. Jadi saya senang sekali dengan Anda yang di sini, dan saya akan sering banyak bertanya pada Anda, baik dari email saya ataupun di Facebook. Ya, kita sama-sama, karena yang terpenting adalah kita tahu pendapat orang lain kan. Nah, oke. Jadi ini kasus Pak X ini ya, yang kasus Pak X ini kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Nah ini sekarang saya sudah buat case study-nya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan bahas. Kita akan masuk ke slide ini. Ikut money game. Nah, oke. Ntar kita akan bahas. Kita akan masuk ke sini. Oke. Limit kartu kredit. Jadi di limit di kartu kredit ada 106 juta ya. Limit di kartu kredit itu adalah 106 juta. Nah, kemudian terpakai 51 juta. Ini kelihatannya dream from Trot ya. Nah, ini ya. Korban D4F, Pak ya. Nah, ini. Sekarang kita akan lihat ya. Jadi Anda cek di sini. Bentar ya ini ya. Anda cek di sini ya, Anda cek di sini ya, Anda cek di sini ya. Limit kartu kredit 106 juta terpakai 51 juta. Dan kemudian kalau Anda lihat penghasilannya ya. Jadi penghasilan itu ada 10 juta. Penghasilan ada 10 juta. Nah, di penghasilan ada 10 juta dan kemudian biaya hidupnya aja ya. Biaya hidupnya aja itu udah 9.975. Oke. Kemudian belum angsuran utang. Angsuran utangnya itu adalah di 4.850. 4.850. Jadi total dia tiap bulan itu minus ini. Nah, jadi apa yang terjadi ke Pak X ini adalah apa? Dia akan grogotin limit di kartu kredit ya. Jadi kartu kreditnya kan terpakai 50, sekitar sisa 50 juta. Jadi kurang lebih hidup Pak X kalau Anda tetap seperti ini, Anda hanya akan bertahan kurang lebih setahun, nggak sampai setahun, 10 bulan udah mati. Jadi 10 bulan kemudian kalau Anda tidak ngambil tindakan, ya, kalau Anda tidak ngambil tindakan, Anda akan kolaps. Intinya ketika Anda kolaps, kartu kredit Anda mentok semua, stop, istri Anda juga akan tahu, dan akhirnya Anda juga akan ngadepin debt collector. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kita berani dulu. Nah, ini, Anda akan menghadapi debt collector juga, kalian tahu. Nah, masalahnya adalah satu, ya. Anda ini kalau saya biasa di materi saya di bawah coba cek, Anda itu termasuk broken angle. Anda itu berbisnis udah kalah sekali, mau bisnis lagi. Ini udah ayam petarung pernah kalah sekali, kalau udah perang lagi nggak kalah, nggak bisa. Kebanyakan memulai bisnis kalau sudah dengan rasa ketakutan, dengan kebayang-bayang, ibarat main judi lah ya. Saya dulu pengalaman judi ya, saya the real gambler, togel, kemudian bola, gimana? Prancis bonjol nggak? Nah, togel, bola, apa segala itu udah makanan saya dulu udah makanan saya ya. Ibarat kata kalau ada judi udah kalah sekali, kemudian Anda mau judi lagi, bullshit lah bisa menang. Bullshit bisa menang. Nah, korban Trot, Robbie Marshall ya, bullshit bisa menang. Saya ngomong bullshit bisa menang. Anda harus, karena mindset Anda udah ketakutan, sama gini loh. Anda sudah emosional, Anda ini very emosional, Anda itu sangat emosional. Dan ini nggak bisa, cara begini nggak bisa, Anda harus menghadapin. Tapi saya ngomong dulu ke Pak X ini ya. Kalau Anda tidak, masalahnya satu ini, masalahnya di sini nih. Masalah dia itu sebenarnya ini. Yang jadi berat tuh masalahnya di sini. Yang jadi berat tuh masalahnya di sini. Ini yang membuat masalah jadi berat. Yaitu adalah apa? Istri tidak tahu akan masalah ini. Jadi dia ini sebenarnya gengsi. Makan tuh gengsi. Saya ngomong makan tuh gengsi. Nah sekarang pikirannya adalah satu. Nah, Anda harus ngomong. Saran saya satu. Anda harus ngomong. Kalau enggak, Anda akan kemakan gengsi Anda dan umur Anda tinggal 10 bulan. Mati. Nah, togel aseng. Muka kokom mirip bandar. Wah, Robbie Marshall, emosi naik, IQ turun. Nah, makan. Saran saya satu, Anda harus ngomong. Anda harus ngomong kepada istri Anda bahwa ini dan harus dihadapin. Nah,
baru kita bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau Anda tidak ngomong, itu nggak bakal bisa. Anda masalah menutup ini nggak bisa, berat. Kecuali Anda mau menjual agunan ya untuk masuk. Karena apa? Pak X ini adalah karyawan. Saya susahnya adalah karyawan. Ya, kita kan fasenya adalah apa? Kita meningkatkan penghasilan. Karyawan tuh udah nggak bisa, udah pasti kurang karyawan. Ini untuk nutupin kebutuhan hidup aja sudah susah. Nah ini. Nah, artinya Anda harus ngomong. Nah, kalau sudah ngomong, saya bisa memberikan Anda solusi. Sebenarnya Anda itu kalau Anda ikutin solusi saya, gampang. Ya, kita cek di sini. Oke. Kita akan cek, gampang. Saya akan memberikan solusi. Ya, gengsi sama istriku, aduh jatuh ke tempat sama koro ini. Nah, oke. Saya akan memberikan solusi dan ini agak vulgar dikit ya. Nggak apa-apa ya, tapi oke. Artinya apa, Bapak? Saya tidak ngajarin Anda untuk melanggar hukum, tapi saya akan menolong. Karena apa? Saya mengadakan live ini, saya mengajarkan share ini, tujuan saya cuma satu adalah saya ingin membantu banyak orang di Indonesia yang bermasalah dari kartu kredit. Tujuan saya itu, ya. Kalau ada yang bilang apa-apa, it's okay. Jadi ini adalah cara menggapai adalah tujuan saya sendiri. Oke, nah, oke. Sekarang saya akan kasih solusinya, ya. Tapi Anda harus ngomong dulu. Ibarat kata Anda itu sudah kena bisa ular, itu bisa ular ada di tangan ini. Tinggal saya ngomong potong tangannya, atau kayak Irma Bule itu ya kan, Anda potong tangannya, tapi kalau Anda biarin, ini akan merambat lama-lama sampai di jantung. Dan ketika jantung Anda mati, pilihannya adalah apa? Anda mau macet hari ini, atau Anda mau macet tahun depan. Tahun depan macet, Anda nggak ada solusi. Hari ini macet, Anda akan jadi solusi. Ya, nah, oke. Saya akan memberikan solusinya. Ntar, cek dulu. Berarti adalah, kita akan cek ya, kita akan tulis. Solusinya pakai bolpen biru ya, biru ya. Solusinya adalah apa? Berarti kan Anda, kalau saya melihat ini, berarti kan Anda ada 55 juta. Ya, saran saya satu. Ya, Pak X, ya Pak X ini ya. 55 juta ini Anda gesten juga. 5X Anda gesten juga. Berarti Anda macetin, total Anda macetin 106 macetin. Anda tunggu 6 bulan, ya, tunggu 6 bulan. Jadi, tar. Oke, bentar ya. Nah, tar. Jadi, yang 56 juta tarik. Ya, 56 juta tarik. Kemudian Anda macetin 106 juta. Nah, 56 juta ini Anda masukkan di tabungan. Kemudian ini tunggu 6 bulan. Anda tunggu 6 bulan. Anda tunggu 6 bulan. Ya. Belajar menghadapi debt collector, telepon, kemudian DC datang, udah bilang aja tidak sekarang, tidak segitu. Nanti 6 bulan kemudian, jadi 6 bulan kemudian, ya, 6 bulan kemudian, Anda akan negosiasi, ya. Setelah 6 bulan, ya, kalau Anda tahu triknya, dari 106 juta itu kita bisa negosiasi, denda dihapus, bunga dihapus, dan dari pokok bisa diskon sampai 50%, ya, 50%. Maka ada negosiasi ini di angka 50 juta. Akhirnya angkanya 50 juta. Ya, 50 juta. Dan 50 juta ini Anda bayar dari dana ini. Yes. Jadi 50 juta Anda bayar dari dana ini. Yes. Artinya apa? Anda hari ini, saya ngomong cara paling ekstrim, macetin 106 juta. Del. Kemudian tunggu 6 bulan, 6 bulan negosiasi, uang Anda 5, nanti dari 100 juta itu ada negosiasi, Anda bisa ini. Nah, macet is profit. Wow, Setianto Tejo. Nah. Kalau nggak ada limit lagi ya sudah. Kan ini saya case by case ya. Jadi case tadinya ini. Karena apa? Lupa, tapi takut. Kalau Anda cuma takut-takut saja. Jadi saya hanya memberikan, makanya saya ngomong. Kunci pertama adalah ngomong sama istri. Kunci pertama adalah ngomong sama istri. Kalau Anda takut-takut aja, tapi tidak Anda melakukan apa-apa, lama-lama plafon Anda habis. Dan kalau sudah 100 juta habis untuk bayar bunga, Anda macet, nggak ada solusi. Tapi kalau sekarang macet, mungkin Anda ditagih debt collector, tapi 6 bulan lagi utang Anda terbayar lunas, beres.
Nah, oke. Nah ini. Jadi ini saran bagi Pak X ya yang sudah kirim ke saya. Jadi saran saya seperti itu. Memang ekstrim dikit, tapi ingat yang saya ajarkan ini saya ngomong truly. Resiko, sebenarnya resiko banget nih. Kalau live ini, Roy Saktisio ini dilihat sama perbankan, ini bisa kacau. Tapi oke lah, bis. Walau alam lah, doakan aja. Semoga panjang umur lah ya. Yang penting apa? Niat saya cuma satu, saya membantu. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, maka setahun lagi Anda akan macet 100 juta dan akhirnya istri Anda juga tahu. Dan itu masih tidak ada solusi. Dan mungkin solusinya mungkin Anda bisa jual sawah apa segala kalau punya sawah. Tapi kalau Anda hari ini Anda melakukan persis seperti yang saya ajarkan tadi, 6 bulan lagi Anda survive. Pilihan tangan Anda. Oke, DC gampang ya. Oke. Jadi itu yang istilahnya seperti itu. Oke. Teman-teman, nah asik sekali ya caranya. Jadi acara ini saya akan ganti-ganti topik. Jadi setiap Rabu jam 9 saya akan ganti-ganti topik. Dan topiknya tidak melulu hanya kartu kredit, tapi di situ di sela-selanya saya akan memberikan isi. Jadi saya tolong Anda masukkan apa segala untuk membuat ini seperti Kick Andy Show apa segala. Nah, saya butuh masukan Anda ya, bagaimana caranya. Artinya apa? Saya akan memberikan konten yang lain-lain. Saya akan sharing masalah bisnis, trik bisnis, kemudian kita akan sharing. Tapi apa? Yang saya ajarkan adalah konsepnya adalah masih street smart, tidak melulu kredit. Ya, tidak semua orang butuh kredit sebenarnya. Ada yang butuh, ada yang enggak. Kalau nggak butuh, ya nggak usah kredit. Ya. Nah, oke. Kelas GTR ada harga khusus nggak? Kalau alumni CCR tinggal kontak Rini. Ya, Anda kontak Rini. Ada kontak Rini, kontaknya di sini. Ya, Rini itu di 0857. Ya, kontak Rini itu di 0857 147 14744. Tinggal Anda cek di sini. Anda klik di situ gesektunerevolution.com. Di situ ada kontaknya Rini, ya. Nah, oke. Nah, tinggal cek aja, silakan masuk di www.gesektunerevolution.com. Di situ info lengkap di situ. Oke, dari yang modal 50 juta. Oke. Ya. Jadi saya akan membuat kelas ini beda topik supaya akan kita ngobrol santai sama Anda. Feedback Anda sangat saya perlukan. Anda tinggal di info@Rich Academy ya. Nah, oke. Jadi saya akan mengambil salam. Ada Yunar. Halo Yunar, apa kabar? Ada Alun. Nah ini ada Pak Neymar. Ada Rini, ada tim saya Rini. Tinggal Anda alumni, Anda bisa cek ya. Nah Alusius, apa Adono nih bisa kan kaos? Bisa banget kan kaos polos. Maksudnya apa ini ya? Oke, tolong hit the share button teman-teman ya. Nanti setelah ini selesai saya akan membagikan ini bersih pada Anda ya, you can share ya. Oke. Dan teman-teman promo yang terakhir ya. Promosi yang terakhir sebelum saya close ya. Jadi saya mencoba. Jadi gini. Sebenarnya saya mencoba trik bagaimana caranya. Jadi Anda sudah punya buku saya yang ketiga nggak? Nah ini saran saya nih ya. Promo terakhir ya. Saya punya buku ketiga ya. Buku saya yang ketiga ini berjudul Credit Strategy for Investing. Ini saya tidak ada di Gramedia, saya memang internal. Jadi di buku ini saya bercerita banyak bagaimana caranya maju kredit, strategi kreditnya, terutama yang beragunan seperti apa. Ini di kelas saya CSI, Credit Strategy for Property Investor, tapi investornya di sini. Saya akan mengajarkan bagaimana di buku ini strategi melipat gandakan kekayaan dari modal kredit beragunan. Jadi saya menganggap kartu kredit itu sebagai senjata laras pendek dan beragunan itu sebagai senjata laras panjang. Semua ada cara masing-masing. Dan bagaimana kita belajar di laras panjang itu di sini, di buku ini. Jadi Anda baca, ini buku bagus banget ya kan, isinya inspiratif banget karena di situ Anda akan belajar aturan-aturan di kartu kredit apa, kemudian di kredit properti apa, kapan saatnya pakai modal kerja, kapan saatnya pakai kredit investasi, kapan Anda pakainya pakai KPR. Dan buku ini ya, saya mengguidance salah satu karyawan saya dengan gaji UMR, dia bisa membeli properti tanpa DP dari buku ini ya. Nah, oke. Nah, ini kelas ini ya. Jadi, saya akan memberikan promo ya, promo bagi Anda. Buku ini Anda cek di Tokopedia, Itu harganya 150.000, ada bonus audiobook, tapi khusus bagi Anda. Saya ngetes juga nih ya. Bagi Anda tinggal SMS aja nama spasi email, kirim ke 081136688855 ya. Saya akan kirim, Anda cuma bayar 150.000 aja, free ongkos kirim seluruh Indonesia. Jadi buku ini akan saya kirim dimanapun Anda berada, masih lingkungan Indonesia, free ongkir, Anda cukup bayar di 150.000 aja. Ya, nah, oke, mau bukunya kok ya. Jadi tinggal Anda cek di bawah ini, cek ya buku CSI.
150.000, Anda SMS nama, email, kirim ke 0811-366-8855. Itu ada tim saya Pak Hari, dia udah siap di sana. Nanti Anda perintah transfernya seperti apa, dan saya beri Anda khusus bagi Anda ya, 150.000 itu khusus acara ini ya. Pokoknya Anda SMS ini aja ke mereka, free ongkos kirim kemanapun ya, kita CS. Nah, oke. Nah, jadi ini sebenarnya saya lagi praktek bagaimana caranya dengan begini itu saya akan memberikan konten jualan. Jadi jualannya itu beda talk segmen, dan nanti konten saya akan memberikan banyak konten. Otomatis saya senang sekali karena tidak perlu ngomong kartu. Karena apa? Bayangin ya, saya mulai ngajar tahun 2010 sampai hari ini itu 6 tahun. Kalau tiap hari ngomongin ibarat penyanyi, tiap hari ngomong lagunya yang sama mulu 6 tahun, lu ngerasain nggak bosennya kayak apa sih? Nah, bosennya kayak apa sih? Capek. Nah, free. Nah, ya. Nah, bosennya kayak apa sih? Capek banget. Nah, jadi dengan adanya Roy Sakti Show ini, saya akan memberi tiap minggu materi yang berbeda-beda ya, dan supaya kita jalan, otomatis kan bisnis saya juga jalan, konten juga jalan. Saya akan memberikan banyak, istilahnya kan promosi saya sendirikan. Jadi kontennya 80% konten, 20% promosi lah ya. Nah, oke, nggak bayar tuh bukunya di Batam. Cek ATM coba GTR buat alumni CCR. Nah, bukunya, jadi bukunya itu beda. Jadi bukunya ini ya 150.000. Kalau Anda beli, ini cuma bisa dibeli di Bukalapak sama di Tokopedia, tapi ada ongkir. Tapi khusus bagi Anda, ya 150.000 gratis ongkir. Kemanapun Anda, yang penting masih Indonesia, saya gratis ongkir. Oke? Nah, jadi saya ngetes dengan jualan cara begini itu bisa apa enggak. Jadi saya sedang bangun studio, jadi ini sebenarnya kan eksperimen saya. Saya bereksperimen banyak dengan email, bahkan kemarin ada yang maki-maki di saya di email ya kan, maki-maki, wah ya. Saya selalu bereksperimen bagaimana caranya, ininya saya ingin memberikan value yang banyak pada teman-teman semuanya yang ada. Oke? Nah, Esa, istri yang sama aja bosan. Oke? Saya rasa seperti itu dulu teman-teman. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di Rabu, hari Rabu besok, Rabu depan jam 9. Acara The Roy Sakti Show akan hadir setiap hari Rabu jam 9 malam. Tolong mau apa yang dibahas silakan, kita akan carikan topik, dan akan banyak mungkin setelah saya udah bosen 3-4 episode, saya akan undang banyak tamu yang akan hadir di sini. Oke, sukses selalu untuk Anda, dan ingat, hanya Anda yang bisa merubah masa depan Anda. Keep action, keep spirit, dan saya Roy Sakti mengucapkan bye. Halo teman-teman, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit dan juga penulis buku Credit Card Revolution. Di kelas Gesek Tunai Revolution, saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuka bisnis gesek tunai. Halo teman-teman, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit dan juga penulis buku Credit Card Revolution. Di kelas Gesek Tunai Revolution, saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuka bisnis gesek tunai dari awal sampai menjadi besar. Saya bisa, saya yakin Anda pun juga